Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Menteri Agama buat gaduh, lantunan azan disandingkan dengan suara hewan. Roy Suryo laporkan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas. Ketua Umum PKB minta pemilu diundur. Kapolri minta vaksinasi booster lansia dimaksimalkan. Warga rela antri untuk dapatkan minyak goreng murah. Berikut berita pilihan selengkapnya. Blunder Menteri Agama yang menyandingkan lantunan azan dengan suara gonggongan hewan menuai banyak kecaman dan dianggap menyakiti umat muslim. Menteri Agama diminta untuk menarik ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid dan musola menuai pro dan kontra. Pasalnya dalam penyampaian aturan tersebut, Gus Yakut membandingkan suara lantunan azan dengan suara gonggongan anjing. Atas pernyataannya, banyak pihak yang merasa perumpamaan Gus Yakut itu sangat merendahkan umat Islam dan menuai kecaman banyak pihak. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus telah hargai. Itu saja intinya. Bagaimana bisa seorang menteri agama, tokoh agama pula bisa disandingkan lantunan azan dengan suara hewan? Pernyataan Menteri Agama itu hanya membuat gaduh. Kontroversi atas nama agama yang dilakukan Menteri Agama dirasa tidak pantas. Atas dasar kepentingan apa, lantunan azan disandingkan dengan suara hewan? Lagi-lagi konteks agama yang dimunculkan membuat suasana panas. Dari peristiwa itu, anggota Komisi 8 DPR RI Buhori Yusuf mengatakan, ungkapan yang disampaikan Menteri Agama menyandingkan suara azan dengan gonggongan anjing itu sungguh tidak tepat. Karena jika dikaitkan dari psikologis, pasti akan menyakitkan umat Islam. Menurut politisi Partai PKS tersebut yang juga seorang ulama menjelaskan, jika dalam hukum Islam sebuah analogi merupakan kiasan atau persamaan, tentu menyamakan suara azan dan suara anjing itu tidak sama, dikarenakan suara anjing itu tidak bermakna, sedangkan suara azan sangat bermakna. Pihaknya juga mengatakan ungkapan Menak itu sangat naif, mengingat suara anjing tersebut sungguh tidak ada kaitannya dengan hukum dan ibadah, sedangkan azan merupakan ada kaitannya dengan hukum dan ibadah. Buhori juga meminta dengan tegas kepada Menteri Agama agar segera meminta maaf dan mencabut ucapannya tersebut. Edukasi. Di dalam surat edaran ini, saya tidak menemukan kalimat edukasi satu manapun. Tapi yang ada adalah justru untuk pengawasan. Ini berarti berbeda dengan semangat tujuan awalnya. Karena itu, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat, masyarakat yang akan mengatur. Lingkungan ketika merasa terganggu, mereka akan berbicara dengan takmir, takmir akan menyelesaikan persoalan. Bukan Kementerian Agama atau yang lain dan seterusnya. Itu saya kira yang pertama. Nah yang kedua, terkait dengan menganalogikan bahwa suara azan yang bersama-sama, bersahut-sahutan antara masjid satu musola dengan yang lainnya, mirip seperti anjing menggonggong. Saya kira ini juga tidak patuh. Sangat tidak tepat menganalogikan. Saya lihat dari dua sisi. Dari sisi sosiologis, itu pasti akan menyakiti umat Islam. Karena cara menganalogikan itu sangat tidak sesuai. Yang kedua, ketika dilihat dari sisi hukum, dari sisi teori dan keilmuan, ini juga tidak tepat. Karena kalau yang namanya analogi di dalam hukum Islam itu artinya kias. Kias itu ada rukun, ada syarat. Salah satu syaratnya adalah orang bisa menganalogikan satu hal, satu kondisi atau satu benda dengan satu kondisi atau satu benda yang lainnya
Pertama harus ada kesamaan. Antara suara anjing menggonggong dengan suara azan tidak sama. Karena suara anjing tidak punya makna, suara azan itu bermakna. Yang kedua, bahwa suara anjing tidak ada kaitan dengan hukum dan ibadah. Azan itu ada kaitan hukum, ada kaitan ibadah. Sehingga perumpamaan itu naif sekali menurut saya. Saya minta dalam konteks ini Menteri Agama segera minta maaf dan mencabut pembicaraan itu. Terima kasih. Dari Jakarta, Ricky Iskandar melaporkan untuk Sinpo TV. Pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan hewan menuai kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya yakni dari pakar telematika dan informatika Roy Suryo yang melaporkan ucapan Menak tersebut ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas yang membandingkan suara azan dengan suara gonggongan binatang menuai kecaman di publik. Dan hari ini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Kedatangannya kali ini bermaksud untuk melaporkan Menteri Agama atas pernyataan itu. Namun sebelum melakukan pelaporan, pihak Roy Suryo terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pihak kepolisian. Berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak kepolisian, laporan yang semula akan dilayangkan harus terganjal. Hal tersebut dikarenakan lokus delikti atau tempat kejadian perkara bukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, melainkan di wilayah Pekanbaru. Roy Suryo mengaku kecewa atas terhambat laporannya tersebut. Lebih lanjut, ia akan mempertimbangkan saran dari pihak kepolisian untuk melakukan pelaporan di wilayah Pekanbaru ataupun membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri. Berikut keterangan dari Roy Suryo usai keluar dari SPKT Polda Metro Jaya. Untuk melaporkan seseorang yang berinisial YCQ yang memang dalam 2 hari terakhir ini sangat viral, ya gitu. Nah, kami sudah datang tadi pada pukul tadinya mau jam 3, tapi kemudian atas pertimbangan akan melakukan konsultasi terlebih dahulu karena kami melakukan konsultasi, maka kami datang lebih awal dan setelah kami berkonsultasi, saya harus sampaikan apa adanya, ya. Terus terang saya menyatakan kecewa, ya gitu, karena apa yang saya harapkan pada hari ini mungkin tidak sama dengan harapan sebagian besar rakyat Indonesia. Ya, setelah melakukan konsultasi yang cukup panjang di Polda Metro, ya, tidak seperti biasanya saya keluar membawa surat tanda bukti lapor. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Ya, hasil konsultasi tadi kami sudah mencoba mengkonsultasi beberapa pasal dengan Pak Pitra Romadoni dengan beberapa petugas dari kepolisian. Terdapat pertimbangan bahwa kasus ini tidak layak untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya, alasan yang pertama adalah lokus delikti. Ya, lokus deliktinya kejadiannya adalah bukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Selebgram Indra Kents akhirnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri sebagai terlapor kasus investasi bodong binary option melalui aplikasi Binomo pada Kamis siang. Saat tiba di Bareskrim Polri, Indra Kents hanya bungkam dan enggan berkomentar apapun terkait pemeriksaannya. Selebgram Indra Kents tiba di Bareskrim Mabes Polri pada Kamis siang dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Indra Kents akan diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Dirinya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor. Diketahui, Indra Kents berperan sebagai afiliator investasi melalui aplikasi Binomo. Saat tiba di gedung Bareskrim Polri, Indra Kents memilih bungkam dan enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media. Sebagaimana diketahui, Indra Kents dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 3 Februari 2022. Laporan tersebut dibuat oleh beberapa orang yang mengaku sebagai korban penipuan Indra Kents. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Inginkan perbaikan ekonomi di Indonesia tumbuh pasca pandemi. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menginginkan penyelenggaraan pemilu untuk diundur 2 tahun. Penyelenggaraan pemilu diyakini Caimin bisa menahan perbaikan ekonomi di Indonesia.
Gelar pertemuan secara internal, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar membahas pertumbuhan ekonomi dengan sejumlah pengusaha. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki titik terang usai dilanda pandemi hingga gelombang ketiga. Momentum perbaikan ekonomi diyakini bisa tumbuh di tahun 2023-2024. Di tahun itu, peluang untuk bangkitkan ekonomi di Indonesia bisa terjadi. Namun menurut Caimin, penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 justru bisa menahan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka terkait hal itu, Caimin inginkan penyelenggaraan pemilu bisa diundur hingga 2 tahun ke depan. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal kira-kira begitu. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah, bagaimana, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Ratusan warga mengantri di sebuah kantor komunitas di Jalan Rawamangun Selatan, Jakarta Timur pada Rabu sore. Warga rela antri untuk mendapatkan minyak goreng murah seharga Rp10.500 per liter. Dengan membawa kupon yang sebelumnya telah didapatkan, ratusan warga Rabu siang memadati sebuah kantor komunitas di Jalan Rawamangun Muka Selatan, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ratusan warga ini rela mengantri untuk mendapatkan minyak goreng murah seharga Rp10.500 per liter. Pihak penyelenggara mengaku harga minyak goreng ini sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan dari pemerintah tanpa mengambil untung maupun penambahan biaya distribusi. Kami menyiapkan 1 tangki isi 5 ton, 5.000 liter, dibagikan per orang per drigen itu 5 liter, 1 drigen 62,5, isinya saja harganya cuma Rp10.500 per liter, hanya Rp10.500 per liter. Sengaja kami bagikan ke masyarakat sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat yang hari ini butuh minyak dan langka. Alhamdulillah kita dapat barangnya, doakan tiap minggu kita adakan bazar seperti ini, agar masyarakat terbantukan minyak. Rencana ke depan lokasi pindah atau tetap di sini? Sementara di sini dulu. Minggu depan, hari Rabu minggu depan. Kalau untuk warga yang ingin membutuhkan ini, apakah harus ke sini atau ada layanan lain Pak untuk ya, pendaftaran? pertama kami on the spot datang, bawa KTP, bayar kuponnya, besoknya ditukarkan, atau melalui online di website kita adakan di medsos juga. Pembelian online, datang tinggal ngambil kupon. Warga mana aja bebas ya? Warga Jakarta diprioritaskan dan warga sekitar yang paling utamakan. Ya ini kan harganya Rp10.500 per liter, di bawah harga dari pemerintah. Enggak, harga pemerintah memang Rp10.500. Harga dasar pabriknya segitu. Kita nggak nyari untung. Harga pabrik pemerintah itu 10,5. Orang pada ngambil untung, kita nggak ngambil untung. Kita niat bantu masyarakat. Artinya berbeda dengan pasar tradisional ya Pak ya? Ya, yang menjual kan per liter Rp14.000. Ya itu kan tangan kedua. Kami tangan pertama di pemerintah dan kami nggak naikin harga. Kami sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Dari pabrik pemerintah itu Rp10.500, kami jual ke masyarakat Rp10.500 juga. Pak, ada kesulitan nggak sih Pak untuk mendapatkan minyak dalam jumlah besar ini Pak? Alhamdulillah ada relasi kita di dalam, kita dapat kuota minyak setiap minggu 5.000 liter. Insya Allah minggu depan kita adakan lagi. Oke. Pak, tadi kan ada warga bilang Pak untuk drigennya sendiri dibeli gitu Pak. Ya. Itu seperti apa Pak? Ya kan drigen itu kan kita boleh beli, maka kita bebankan ke pemerintah, ke masyarakat. Minggu depan kita jual isinya saja. Artinya masyarakat sudah membawa drigen yang sebelumnya gitu ya? Oke. Yang belumnya drigen pakai drigen, yang sudah punya drigen beli isinya saja. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Nama lengkap Pak? Hairul Iwan dari Komunitas Naswa. Oke. Lunas Utang Hidup Bahagia. Ketua komunitas itu. Saat ini kami dibantu oleh komunitas Naswa Center. Insya Allah akan melakukan hal yang sama, kegiatan yang sama minggu depan dengan jumlah yang kurang lebih sama ya. Dan sekali lagi terima kasih. Untuk hari ini aja 5.000 liter atau seperti apa Pak? Hari ini tadi ada 500 orang 5.000 liter. Untuk 5.000 liter? Oke. Kami akan koordinasikan lebih lanjut. Tapi yang pasti komunitas Naswa Center yang saat ini sedang menyediakan minyak goreng itu, kami akan melakukan kegiatan yang sama di tempat yang sama juga minggu depan. Ya. Kalau untuk kondisi minyak goreng di pasaran sendiri Pak, sejauh ini ada laporan nggak Pak? Memang ada kelangkaan atau hanya mahal aja tapi barang ada Pak? Nanti kami lihat cek datanya itu ya. Tapi yang pasti apapun itu karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan dasar
rumah tangga, animo masyarakat mendengar bahwa ada bantuan dari komunitas Naswa Center dan mereka memang membutuhkan itu. Kami bekerja sama dengan Pak RT RW setempat, termasuk kelurahan setempat juga memberikan fasilitas tersebut melalui kupon yang kemudian ditukarkan dengan 10 liter ya. Satu orang 10 liter ya. Sementara itu, salah seorang warga mengaku terbantu dengan bazar ini karena harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Dengan siapa namanya Bu? Bu Suhaina. Bu Suhaina. Bu Suhaina minta tanggapannya Bu dengan adanya minyak goreng murah ini gimana Bu? Bagus kok, baik. Baik. Berapa Bu belinya Bu? 125. 125 dapat berapa? 2 drigen. 10 liter. Iya. Oh, ini kan minyak lagi mahal nih Bu. Iya, memang iya. Nah, dengan adanya kayak gini terbantu nggak? Ya terbantu dong. Soalnya kan aku kan bukan dagangan, Pak. Oh gitu. Nah, justru malah jadi gembira bener anak ibu. Ya. Oh, memang sulit atau memang mahal? Ya mahal juga, mahal. Kalau sulit sih enggak, barangnya ada, cuman mahal. Harganya yang mahal. Oh gitu. Sampai 28 ribu bisa. Setidaknya, sebanyak 5.000 liter minyak goreng yang dijual dalam bazar minyak goreng kali ini. Pihak penyelenggara mengaku akan melakukan bazar kembali guna meringankan beban warga. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pasca mogok kerja selama 3 hari, para pedagang tahu dan tempe di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur kini kembali berjualan pada Kamis pagi. Namun kini ada kenaikan harga Rp1.000 pada tahu dan tempe. Pembeli pun terpaksa mengurangi daya belinya. Beginilah kondisi di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Nampak pedagang tahu dan tempe telah kembali berjualan pasca 3 hari memutuskan untuk mogok dagang lantaran produsen berhenti memproduksi tahu tempe lantaran tingginya harga kedelai. Pasca mogok dagang, kini harga tahu tempe naik Rp1.000 dibandingkan sebelumnya. Harga tahu yang sebelumnya dijual dengan harga Rp4.000, kini dijual dengan harga Rp5.000. Sedangkan untuk tempe, kini dijual dengan harga Rp6.000 dari sebelumnya Rp5.000. Pedagang terpaksa menaikkan harga Rp1.000 lantaran produsen tahu tempe menaikkan harga pasca mogok operasi. Meski tetap membeli untuk kebutuhan dan dijual kembali, kini pembeli juga terpaksa mengurangi daya beli dibandingkan sebelumnya. Pembeli pun cukup dipusingkan dengan adanya aksi mogok dagang lantaran sangat sulit mendapatkan tahu tempe di pasaran. Susah nggak nyari tempe Mas? Ya susah. Berapa hari nyari tempe susah? 3 hari. 3 hari. Oh, tapi ketemu? Enggak ketemu. Enggak, berarti nggak dagang kemarin? Nggak dagang tempe tahu? Enggak ada. Oh. Nah, mulai kapan mulai dagangnya? Ya mulai sekarang. Hari ini baru mulai dagang. Oh, Ini naik. oh gitu. Dari produsennya udah naik ya? Oh gitu. Biasanya beli berapa? Ya, biasanya ya 5.000. 5.000. Sekarang menjadi? Sekarang jadi 2.15. 2.15. Mas, untuk Mas dagang apa? Pecel lele. Pecel lele. Oh, itu nanti pada saat pembelian warga itu dikurangin nggak sih atau dinaikin harganya? Enggak, tetap aja sama. Tetap ya. Ini baru dagang atau gimana Mbak? Iya, baru dagang. Baru dagang hari ini. Baru semalam. Untuk harganya sendiri? Harganya naik dikit, yang super itu. Jadinya biasanya tempenya biasanya berapa sih jualnya? Biasanya goceng 5.000. Terus? 6.000 sekarang. Sekarang 6.000. Bang, ini dagangannya ngambilnya dikit atau gimana sih? Tempe lah. Tahu tempenya dikit, masih dikit. Dari sononya nggak ada. Dari sononya? Belum bikin banyak. Oh, dari agennya belum bikin banyak. Oh. Tapi pada saat ngambil tadi ini harganya udah naik atau? Ya naik lah, biasanya 3.000 yang gede ini. 3,5. Sekarang 3,5. Untuk tempe sendiri gimana? Tempe biasa yang 4.000 jadi 5. Oh, dijualnya di sini 6.000. Oh, jadi naik 2.000 berarti ya? Oh, di sini jual ke konsumen 6.000. Oh. Itu untuk semua jenis tempe berarti. Kalau tahu rata-rata naik 1.000. Iya, naik 500 lah misalnya. Kalau biasa yang gede nih. Sementara, pedagang maupun pembeli berharap agar harga tahu dan tempe dapat kembali normal demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Setelah naiknya harga minyak goreng kemasan, langkanya tahu dan tempe akibat mogok produksi, kini masyarakat dihadapkan kembali dengan melambungnya harga komoditas daging di pasaran. Harga komoditas daging sapi di pasar tradisional mulai mengalami kenaikan tajam. Salah satunya di pasar tradisional Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Harga daging sapi di pasar ini menembus angka Rp140.000 per kilogram.
Sulitnya menjual daging akibat meroketnya harga jual membuat hanya beberapa lapak di pasar ini yang masih menjual daging sapi. Sementara, sisanya lebih memilih tidak berjualan. Kenaikan harga daging sapi secara bertahap ini terjadi sejak 2 minggu terakhir. Dari awal harga sebesar Rp120.000 hingga saat ini menjadi Rp140.000. Tentu saja kenaikan harga daging sapi ini dikeluhkan para pedagang dan pembeli. Bahkan tingginya modal dan ongkos operasional untuk mendapatkan pasokan daging sapi berimbas terhadap merosotnya penjualan para pedagang di lokasi. Tak tanggung-tanggung, omset penjualan mereka merosot tajam hingga 75%. Meski terbilang sepi konsumen, sebagian konsumen masih ada yang membeli daging sapi untuk kebutuhan pangan mereka dengan catatan mengurangi porsi pembelian. Naik, pada belum puasa ya udah naik. Dari berapa ke berapa naik Ibu? 120 sampai 130 sekarang 140. Juga biasanya 90-an juga 100. Tapi saya nyari tahu tempe juga nggak ada kosong. Masa keberatan nggak sih Bu dengan adanya kenaikan harga ini? Ya berat lah. Belum juga pilihan puasa kan? Ya pastinya berat. Ya paling kita beli konsumsi daging. Dikurangin. Bukan infonya yang benar naik. Naiknya dari berapa ke berapa Pak? Dan sejak kapan? Udah 2 minggu yang lalu kayaknya naiknya harga itu. Awalnya kita bisa jual 13, sekarang udah 14 jual daging kilo. Naik terus, potongannya naik. Iya, dari pemotongan hewan, saya dengar jawabannya sih dari pemotongan hewan, jadi jaganya naik harga. Oh iya. Terus gimana penjualan Pak saat ini? Penjualannya ya omsetnya berkurang Mas. Dasar sepi harga naik. Berapa persen Pak pengurangannya Pak? Ya? Berapa persen? Banyak banget. Kira-kira? Banyak banget, hampir 75% kali. Ininya omsetnya merosot ya. Bang, betul Bang, infonya memang pedagang daging mau akan menggelar demo Bang. Iya, dengar-dengar rencana Senin besok. Iya. Mogok juga? Mogok jualan ya? Mogok jualan? Jualan mogok. Itu sebagai apa sih Pak, aksi mogok itu Pak? Ya, karena kenaikan harga terlalu tinggi. Sebagai aksi penolakan dan protes mereka terhadap tingginya harga daging menyusul tingginya harga minyak goreng dan langkanya tahu tempe di pasaran akibat mogok produksi, para pedagang daging berencana akan melakukan aksi mogok berjualan daging selama 3 hari, terhitung mulai Senin pekan depan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Beberapa organisasi pewayangan dan pedalangan Indonesia menyampaikan pernyataan sikap terkait isu yang berkembang bahwa wayang dilarang dalam Islam dan harus dimusnahkan. Terkait dengan viralnya pernyataan salah satu tokoh agama yang mengatakan bahwa wayang dilarang dalam agama Islam sehingga harus dimusnahkan atau dihilangkan, membuat beberapa organisasi pewayangan di Indonesia turut angkat bicara dan menyampaikan pernyataan sikap di Gedung Pewayangan Kautaman Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Organisasi itu antara lain Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, Senawangi, Persatuan Pedalangan Indonesia, Pepadi, ASEAN Property Association Indonesia, APA, Unima Indonesia, Persatuan Wayang Orang Indonesia Pewangi, dan Paguyuban Masyarakat Pecinta Wayang Indonesia, Asia Wangi. Adapun 9 poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut salah satunya yakni mengimbau segenap elemen masyarakat untuk saling menjaga dan menghormati eksistensi budaya yang sudah ada di Nusantara di masa lalu hingga saat ini. Ketua Senawangi Suparmin Sujoyo dan Ketua Umum Pepadi Pusat Kondang Sutrisno menyampaikan agar semua pihak dapat menjaga diri dan memikirkan kemajuan bangsa dan menghindari sengketa yang tidak perlu. Selain itu, Pepadi juga menuturkan supaya semua pihak dapat mengendalikan emosi yang dinilai hanya memancing suasana dan merupakan pengalihan isu saja. Jadi sikap secara umum tadi sudah disampaikan di dalam pernyataan sikap bersama secara tertulis, tinggal memperhatikan poin-poinnya. Tapi yang penting menurut saya agar semua pihak itu menjaga diri dan memikirkan kemajuan bangsa yang berpancasila, berbhinneka tunggal ika. Nah itu yang paling mendasar itu, karena itu sebenarnya elemen pemersatu bangsa kan itu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu kehidupan nyata yang ada di Indonesia. Jadi dengan berlandaskan itu kita dengan mudah akan terus melanggengkan rasa persatuan, rasa kebersamaan dan menghindari sengketa-sengketa yang tidak perlu. Ya sudah dalam situasi yang sulit tidak perlu menambah kesulitan-kesulitan baru. Ya dan
semuanya mestinya semua pihak berpikiran dingin, ya introspeksi dan memikir kemajuan bersama di masa depan. Daripada organisasi sudah kita sepakati bersama bahwa tentu ini untuk menghindari benturan-benturan di bawah gitu ya, maka semua pihak harus bisa mengerem diri, bisa betul-betul jangan terbawa emosi menghadapi sikon ini. Adalah memang betul-betul kita harus dewasa gitu, kita harus dewasa bahwa ini sebenarnya video-video lama diunggah kembali dan ini hanya memancing suasana aja. Nah, kita tidak tahu pengalian isu lah, kita juga mungkin moga-moga tidak terlalu lama ya permasalahan ini selesai. Maka dengan adanya juga kita sudah menyampaikan sikap bahwa saya berharap semua anggota yang ada di lapangan tentu harus bisa mengikuti perkembangan daripada apa yang kita sampaikan saat ini. Itu Mas mungkin yang saya sampaikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan ILO Global Forum for a Human-Centered Recovery from the COVID-19. Dia, Kepala Negara, anggota ILO, Direktur Jenderal ILO, para hadirin sekalian yang berbahagia. Saya mengapresiasi pelaksanaan pertemuan ini untuk mencari solusi bagi tantangan berat sektor ketenaga kerjaan di tengah pandemi. Proyeksi ILO tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada 2022 atau 21 juta orang lebih banyak dari 2019. Sementara itu, laju pemulihan kesehatan dan ekonomi sangat beragam antar negara dan kawasan akibat perbedaan tingkat vaksinasi dan stimulus fiskal. Oleh karena itu, saya sangat mendukung arah pemulihan dunia kerja harus berorientasi pada manusia. Perlu keseriusan untuk menjalankan Global Call to Action for a Human-Centered Recovery. Pertama, kita harus menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. Upaya vaksinasi untuk tenaga kerja dan keluarga harus terus kita gencarkan, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Di Indonesia, vaksin kita berikan secara gratis kepada seluruh penduduk, termasuk kepada para pekerja. Kedua, kita harus memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terkena dampak pandemi. Sebanyak 4,14 miliar orang atau 53,1% penduduk dunia tidak memiliki perlindungan sosial apapun. Perlindungan sosial memerlukan komitmen politik yang tinggi dan dukungan pembiayaan. Di Indonesia, perlindungan sosial merupakan bagian penting dari program pemulihan ekonomi nasional, termasuk diantaranya program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Tunai, hingga subsidi listrik. Setidaknya Rp186,64 triliun telah kami alokasikan untuk perlindungan sosial. Ketiga, kita harus bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja baru. Keberpihakan dan inovasi diperlukan agar tercipta lapangan kerja yang lebih banyak. Perbaikan iklim investasi yang pro-people perlu terus dijalankan, termasuk di sektor ekonomi hijau yang berkelanjutan. Keempat, kita harus memperkuat daya saing pekerja kita dalam menghadapi tantangan dunia pada masa mendatang. Rescaling dan upscaling harus terus-menerus kita lakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Pendidikan literasi digital harus menjadi prioritas agar pekerja kita bisa bertahan di tengah gelombang transformasi digital. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Kartu Prakerja bagi para pencari kerja maupun mereka yang putus kerja untuk memperoleh
keterampilan baru, atau membuka potensi wirausaha. Yang mulia dan Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bekerja sama untuk mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif, yang tangguh dan berkelanjutan. Recover together, recover stronger. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengimbau jajaran TNI Polri untuk memaksimalkan akselerasi percepatan vaksinasi booster bagi kelompok lanjut usia. Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan akselerasi vaksinasi di objek Taman Bunga Nusantara Cianjur, Jawa Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tinjau langsung pelaksanaan percepatan akselerasi vaksinasi booster lansia di objek wisata Taman Bunga Nusantara, kawasan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu 23 Februari 2022. Kapolri mengatakan dirinya akan mengejar target vaksinasi booster bagi lansia, khususnya yang memiliki penyakit komorbid. Menurutnya, lansia yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga akan memiliki imunitas lebih kuat dari paparan virus COVID-19. Dan Kapolri berharap Indonesia bisa menghadapi perkembangan pertumbuhan COVID-19, mengingat tingkat kesembuhan nasional berada di angka 80 hingga 90%. Saya bersama dengan pejabat utama Mabes Polri berkunjung untuk menyaksikan secara langsung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, dan alhamdulillah hari ini dilaksanakan 5.000 dosis yang akan digunakan, di mana terbagi dalam beberapa jenis vaksin, dan tentunya kita melihat bahwa antusias masyarakat sangat tinggi. Kemudian secara umum di wilayah Jawa Barat hari ini targetnya 38.000, Pak ya. Kita melihat bahwa varian baru Omikron ini masih terus meningkat dan sudah mulai masuk bergeser ke wilayah Jawa Barat, sehingga langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan akselerasi terhadap vaksinasi. Di samping tentunya yang selalu saya ingatkan adalah bagaimana mengingatkan kembali masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Dalam kesempatan ini juga kembali saya ingatkan terhadap masyarakat, khususnya lansia, sesuai dengan surat edaran dari Menkes, bahwa sudah diberikan kesempatan bagi yang sudah 3 bulan untuk bisa melaksanakan vaksin booster ketiga, dan tentunya harapan saya ini betul-betul bisa dimaksimalkan karena masih ada data secara nasional 5,6 juta yang memiliki kesempatan untuk bisa di booster atau vaksin dosis 3. Dari Cianjur, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita sepekan kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.